Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Syiar Ramadan, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syokhi Salhi Al-Farizi ingin menyampaikan sedikit tausiah berkenaan dengan kelezatan dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana setiap ibadah yang dilakukan di dalamnya akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kebaikannya. Adapun salah satu dari ibadah yang dimaksud adalah membaca Al-Qur'an. Oke. Sebagaimana yang saya bacakan di permulaan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan benar-benar kita telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk di lidzikri. Zikr bisa kita maknai untuk mengingat, lidzikri. Begitu pula ketika kita melakukan zikir. Zikir, wiritan setelah sholat itu bisa kita lakukan dengan jahar maupun sir, yang mana sama-sama menggunakan lisan untuk melantunkannya. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, maka telah kami mudahkan, benar-benar kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, dizikirkan. Fahal mim muddakir, maka tinggal siapa yang ingin kemudian untuk mempelajarinya, untuk menzikirkannya. Nah, di sini kemudian bagaimana seseorang itu dalam membaca Al-Qur'an itu mendapat kelezatannya. Ini perlu kita cari tahu. Nah, adapun banyak orang ketika membaca Al-Qur'an itu seringkali tidak dapat merasakan kelezatannya. Itu karena dalam dirinya itu terdapat dosa-dosa kemaksiatan yang ia lakukan, baik yang ia sengaja maupun yang tidak disengaja. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat, dan oleh karena itu tidaklah turun kelezatan dalam Al-Qur'an itu pada dirinya ketika ia membacanya. Maka dari itu saya menyampaikan kepada kita semua, hendaknya ketika ingin membaca Al-Qur'an, lebih dahulu kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana usaha kita untuk mencapai kelezatan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita untuk membaca Al-Qur'an itu mukhlishon, jadi secara sungguh-sungguh ikhlas dalam dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dijelaskan di ayat selanjutnya bahwasanya siapakah kemudian orang-orang yang bertakwa yang Allah beri petunjuk itu. Nah, dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama adalah orang yang bertakwa yang Allah berikan huda atau petunjuk, itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka usaha kita dalam menghindari perbuatan maksiat atau yang dibenci Allah itu adalah apa? Dengan menghindari menjauhi sifat perilaku yang menunjukkan kita kepada perbuatan yang syirik atau mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Nah, kemudian apa? Mendirikan salat. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, adapun di penjelasan keterangan di terakhir ayat ini, mufassir menjelaskan mimma razaqnahum yunfiqun bisa jadi kemudian bersedekah, kemudian bisa pula membayar zakat, kemudian bisa pula menunaikan ibadah menafkahi istri. Nah, yang kemudian menjadi poin dari ayat ini adalah, pertama adalah ketika kita ingin berusaha mendapatkan kelezatan Al-Quran, hendaklah kita menjauhi larangan dengan cara apa? Meningkatkan kualitas iman. Kemudian meningkatkan kualitas sholat dengan berusaha mungkin supaya kita menjadi khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga kemudian berusaha untuk mengeluarkan mal atau harta itu sesuai dengan tuntunannya, baik itu membayar zakat, kemudian memberi nafkah, bahkan bersedekah. Dan kemudian pada akhirnya saya sendiri kemudian dan pada akhirnya pada tausiah kali ini ingin saya sampaikan kepada saya dan kalian semua. Dan pada akhirnya pada tausiah kali ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian bahwasannya jika kita melakukan sesuatu ibadah, hendaklah pertama niat mukhlishan lahuddin, ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Dan pada akhirnya pada tausiah kali ini saya ingin menyampaikan bahwasannya hendaklah kita melakukan segala bentuk ibadah itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang kemudian melakukannya dan Allah beri petunjuk kepadanya, maka insya Allah Allah hadirkan kepada dirinya kelezatan dalam setiap ibadahnya, termasuk dalam membaca Al-Quran. Inilah yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Jika didapat kesalahan, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Terakhir dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.